teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan program pengenalan satu Flexim, yaitu studi kasus Selispa. Pertama-tama dibuka terlebih dahulu software Fleximnya, lalu klik New Model. Untuk model unitsnya, time-nya menggunakan minutes, length-nya menggunakan meters, width-nya menggunakan liters, dan model time start-nya diubah menjadi pukul 9. Klik OK. Pertama-tama, kita akan mendefinisikan kedatangan pelanggan. Di sini terdapat dua jenis pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan dewasa. Kita drag modul source, double klik, rename dengan kedatangan pelanggan dewasa. Arrival style-nya inter-arrival time, sedangkan flow item class-nya kita ubah menjadi person. Inter-arrival time menggunakan waktu berdistribusi eksponensial dengan location 23 dan scale 5. Lalu klik OK. Kita definisikan antriannya dengan cara drag modul queue, double klik. Untuk namanya boleh tetap Q1 dan maksimum kontennya 1000. Klik OK. Lalu untuk jenis pelanggan yang kedua yaitu pelanggan bayi, kita drag modul source, double klik, rename dengan kedatangan pelanggan bayi. Arrival style-nya tetap inter-arrival time. Untuk flow item class-nya kita ubah menjadi circle untuk membedakan dengan pelanggan dewasa. Setelah itu, untuk inter-arrival time-nya menggunakan waktu berdistribusi normal dengan min 25 dan standar deviasi 5. Lalu klik OK. Kita definisikan antriannya juga dengan cara drag modul queue. Double klik. Untuk namanya boleh tetap Q2 dan untuk maksimum kontennya juga tetap 1000. Lalu klik OK. Nah, setelah pelanggan datang, maka pelanggan akan langsung menuju ke front office. Di sini kita menggunakan modul multiprosesor. Karena pada front office terjadi lebih dari satu proses. Double klik. Rename dengan front office. Untuk proses yang pertama yaitu proses pendaftaran. Kita rename proses name-nya menjadi pendaftaran. Untuk proses time-nya menggunakan waktu berdistribusi normal dengan min 2 dan standar deviasinya 3. Lalu pada proses pendaftaran ini menggunakan karyawan berjumlah 1 orang, jadi untuk number of operators-nya kita ganti menjadi 1. Setelah itu, setelah mendaftar, pelanggan akan diarahkan untuk mengisi kuesioner. Jadi kita tambahkan prosesnya dengan cara klik tombol plus di kiri atas. Nah, untuk proses name-nya kita ubah menjadi pengisian kuesioner. Setelah itu, untuk proses time-nya menggunakan distribusi waktu normal dengan min 7 dan standar deviasinya 4.
Untuk number of operatornya diubah menjadi 0. Setelah itu klik OK. Lalu kita definisikan karyawan front office-nya dengan cara drag modul operator, double klik, rename dengan karyawan front office. Lalu klik OK. Setelah mengisi kuesioner, karyawan akan menunggu, maka kita definisikan antriannya. Double klik. Untuk namanya boleh tetap Q3. Nah, di sini untuk ruang tunggunya berkapasitas 4 orang. Jadi, maksimum kontennya kita ubah menjadi 4. Lalu klik OK. Nah, setelah ini, maka pelanggan akan memasuki proses SPA. Yang pertama, kita definisikan untuk proses yang dewasa terlebih dahulu. Kita drag modul prosesor, double klik. Pertama-tama, pelanggan akan diarahkan untuk mengganti pakaian. Jadi, di rename menjadi mengganti pakaian. Maksimum kontennya 1, dengan proses time-nya berdistribusi normal, dengan min 3, dan juga standar deviasinya 0,1. Lalu klik OK. Setelah itu, kita drag prosesor lagi, double klik, kita rename menjadi SPA dewasa. Nah, di sini ruangannya berkapasitas 2 orang. Jadi, kita buat maksimum kontennya 2, dengan proses time berdistribusi normal, dengan min 30, dan standar deviasi 5,2. Jangan lupa untuk cek use operators for process dengan number of operatorsnya 1. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa prosesor error. Di sini muncul pemberitahuan karena maksimum kontennya lebih dari 1. Jadi, untuk penggunaan operatornya nanti, kapasitasnya juga akan disamakan dengan prosesornya. Maka klik OK. Kita definisikan karyawannya dengan cara drag modul operator. Kita double klik. Rename dengan karyawan SPA dewasa. Kapasitinya kita samakan dengan prosesornya, yaitu 2. Lalu klik OK. Setelah itu, kita definisikan proses pada SPA bayi. Kita drag modul prosesor, double klik, rename dengan SPA bayi. Untuk maksimum konten, kita samakan dengan kapasitas ruangannya, yaitu 3 orang. Lalu untuk proses time-nya, menggunakan distribusi waktu normal dengan min 15 dan standar deviasinya 2. Check use operators for process dengan number of operator 1. Oke. Oke lagi. Lalu kita definisikan karyawannya, drag modul operator, double klik, rename dengan karyawan SPA bayi. Dengan capacity-nya kita samakan dengan prosesor SPA bayinya, yaitu 3. Lalu klik OK.
Nah, setelah menjalani proses SPA, setelah selesai, maka pelanggan akan mengantri untuk melakukan proses pembayaran. Jadi, kita drag modul Q. Double klik. Untuk namanya boleh tetap Q4 dan maksimum kontennya tetap 1000. Lalu klik OK. Lalu kita drag modul prosesor. Double klik. Kita rename dengan pembayaran. Maksimum kontennya 1, proses time-nya menggunakan waktu berdistribusi normal dengan min 3 dan juga standar deviasi 0,4. Check use operators for process dengan number of operator 1. Lalu untuk karyawannya kita drag modul operator, double klik, rename dengan karyawan pembayaran. Lalu klik OK. Setelah selesai melakukan pembayaran, maka pelanggan akan menuju ke pintu keluar. Kita drag modul sync, double klik, rename dengan pintu keluar, lalu klik OK. Setelah mendefinisikan prosesnya, maka kita akan menghubungkan tiap-tiap modulnya. Untuk menghubungkan antar fixed resource, kita menggunakan konektor A-Connect. Kita hubungkan antar modul fixed resource-nya. Pastikan semuanya sudah terhubung. Nah, untuk menghubungkan antara fixed resource dengan test executors, kita menggunakan konektor berjenis S-Connect. Pastikan semuanya sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, di sini bisa dilihat bahwa pada Q3 akan terpecah menjadi 2 proses yang berbeda. Nah, untuk memastikan bahwa pelanggan dewasa tidak memasuki proses untuk bayi atau sebaliknya, kita dapat menggunakan triggers dengan cara double klik modul source, kita pilih tab triggers, add new trigger, pilih on creation, add data, lalu pilih set item type and color. Nah, karena pelanggan dewasa akan memasuki port 1, maka menggunakan 1,1. Lalu klik OK. Demikian juga untuk pelanggan bayi, double klik, pilih tab triggers, add on creation, data, set item type and color. Nah, untuk pelanggan bayi kita ubah menjadi 2,2 karena akan memasuki port 2. Oke. Bagaimana cara tahu port 1 atau 2? Caranya dengan
melihat output port-nya. Jadi di sini ada terlihat dua panah, dua segitiga. Yang atas akan menuju ke port 1, sedangkan yang bawah akan menuju ke port 2. Jadi untuk dewasa 1 dan untuk bayi 2. Setelah itu, double klik Q-nya, pilih tab flow, di bagian output, send to port-nya diubah menjadi by expression, lalu klik OK. Pastikan semuanya sudah terkonekkan. Sebelum di-run, diatur terlebih dahulu untuk stop time-nya, karena jam kerja selama 8 jam, apabila dikonversikan ke menit menjadi 480 menit. Oke. Kemudian bisa di-run. Di sini juga terdapat run speed untuk mempercepat atau memperlambat. Nah, di sini terlihat pelanggan dewasa dan juga pelanggan bayi memasuki proses spa-nya. Baik, demikian langkah-langkah pembuatan program pengenalan studi kasus Selispa. Terima kasih.